Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mepresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudulkan penganggaran publik. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Subadria SEMSI selaku dosen akuntansi sektor publik dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penganggaran publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Mbak Lina Zaitur Rohma, yang kedua yaitu saya sendiri, Sarjul Farohmania, dan teman saya yaitu Mbak Juliana Adiningsi Santoso. Langsung saja, kita akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami. Pada materi ini ada 6 yang akan dibahas. Yang pertama yaitu teori penganggaran publik, yang kedua yaitu sistem penganggaran publik, yang ketiga yaitu siklus penganggaran publik, yang keempat yaitu teknik penganggaran publik, yang kelima yaitu penganggaran publik di negara maju dan berkembang, dan yang terakhir yaitu APBN dan APBD. Yang pertama yaitu teori penganggaran publik. Pengertian anggaran sektor publik dalam organisasi sektor publik, anggaran juga memiliki pengertian tersendiri. Menurut Abdul Hafiz Tanjung, pada tahun 2006, di dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan yang pertama yaitu berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat atau pengeluaran belanja, yang kedua yaitu berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut atau pendapatan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran adalah tindakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu fungsi penganggaran publik. Anggaran sektor publik penting karena yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjalankan kesinambungan dan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua yaitu anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Yang ketiga yaitu anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Yang selanjutnya yaitu fungsi penganggaran publik. Anggaran sebagai alat perancang atau planning tool, yaitu anggaran digunakan manajemen untuk mencapai tujuan, dan anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilaksanakan pemerintah, berapa bab yang dibuat, dan berapa hasil yang diperoleh. Yang selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat pengendali atau control tool. Anggaran sebagai instrumen pengendali digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran atau appropriation dalam pengalokasian bidang lain yang bukan prioritasnya. Anggaran sebagai alat untuk memonitor kondisi keuangan pemerintah dan pelaksanaan operasional program atau bagian pemerintah. Selanjutnya yaitu fungsi penganggaran publik. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool, yaitu sebagai alat kebijakan fiskal anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan anggaran tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilaksanakan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Yang selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat politik atau politik tool pada sektor publik. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tersebut. Karena dari menyusun anggaran publik dibuat politik skill, condition building atau kemampuan berkoalisasi, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik.
Yang selanjutnya, fungsi penganggaran publik yaitu sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. Artinya, anggaran harus disusun dengan baik agar mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi dan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat penilaian kerja atau performance measurement tool. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang legislatif, yaitu kinerja eksekutif dinilai berdasarkan penyelesaian target anggaran dan efisiensi belakang kinerja. Manajemen publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Anggaran dapat digunakan untuk memotivasi manajemen staf agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang politik, yaitu public share. Anggaran public share tidak boleh diabaikan untuk kabinet, birokrat dan DPR atau DPRD, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Selanjutnya yaitu karakteristik penganggaran publik. Yang pertama yaitu anggaran yang dinyatakan dalam satuan dan satuan keuangan. Yang kedua yaitu anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu yaitu 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga yaitu anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat yaitu usulan anggaran yang telah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Dan yang terakhir yaitu anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Yang selanjutnya yaitu sistem penganggaran publik. Sistem penganggaran publik merupakan bentuk anggaran yang lama sehingga dikenal dengan tradition budgeting. Organisasi bisnis maupun sektor publik pada umumnya menggunakan sistem ini dalam penyusunan anggaran karena relatif mudah dan sederhana, yaitu penjabaran dari line item budgeting. Dan yang kedua yaitu instrumental budgeting. Sistem ini pada dasarnya menggunakan line item budgeting, tetapi dilakukan dengan menambahkan atau mengurangkan nilai anggaran dari tahun sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu revenue budgeting. Sistem ini dilakukan dengan dasar kemampuan suatu negara untuk memperoleh pendapatan, selanjutnya disusun belanja sesuai dengan kemampuan tersebut. Selanjutnya yaitu ada repetitive budgeting, yaitu sistem penganggaran dengan menggunakan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya kondisi yang tidak stabil di bidang ekonomi dan politik. Yang selanjutnya yaitu supplemental budgeting. Sistem ini digunakan dengan cara membuat anggaran yang membuka kesempatan untuk melakukan revisi secara luas. Dan selanjutnya yaitu performance budgeting. Sistem ini berdasarkan pada kinerja yang dapat diukur atau measurable performance dan dari berbagai kegiatan. Selanjutnya yaitu Planning Programming Budgeting System atau PPBS. Sistem ini memungkinkan mengambil keputusan berdasarkan perhitungan atau pendekatan ilmiah dari model-model manajemen keuangan yang ada. Selanjutnya yaitu Zero Based Budgeting. Anggaran disusun dari nol meskipun pada tahun sebelumnya telah dilakukan proses penganggaran. Anggaran tidak tergantung pada tahun sebelumnya sehingga hal ini merupakan lawan dari cara incremental budgeting yang sering kali ditemukan adanya program yang sudah tidak efektif tetapi anggarannya justru meningkat. Selanjutnya yaitu ada prinsip penganggaran publik. Yang pertama yaitu otorisasi oleh legislatif, yaitu anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua yaitu komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeting pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
Yang ketiga yaitu keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang selanjutnya yaitu non-discretion non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima yaitu periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam yaitu akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai kantong pemborosan dan efisien anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underfunding pendapatan dan oversize pengeluaran. Yang ketujuh yaitu jelas, anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Dan yang terakhir yaitu diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Lina. Selanjutnya yaitu siklus penganggaran publik. Siklus penganggaran publik, tahap yang pertama yaitu tahap persiapan anggaran atau preparation. Tahap ini dilaksanakan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapat yang tersedia. Untuk itu perlu diperhatikan faktor ketidakpastian yang cukup tinggi. Yang kedua, tahap ratifikasi anggaran. Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki manajemen skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai karena pada tahap ini, pimpinan eksekutif harus mampu menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bahan dari pihak legislatif. Yang ketiga, tahap pelaksanaan anggaran atau budget implementation. Pada tahap pelaksanaan manajer keuangan, harus memiliki sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran, sedang tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Tahap ini tidak akan menemui masalah jika pada didukung dengan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik. Selanjutnya yaitu teknik penganggaran publik. Teknik penganggaran publik, yang pertama ada pendekatan fungsional. Alokasi anggaran dapat dikatakan efektif apabila bisa menyeimbangkan berbagai permintaan dalam organisasi, baik dari organisasi sektor swasta maupun sektor publik, dan strategi pencapaian tujuan atau visi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pendekatan pengambilan keputusan. Proses anggaran biasanya mempunyai standar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi publik. Yang ketiga ada pendekatan psikologi atau motivasi. Pendekatan psikologi atau motivasi merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Psikologi atau motivasi secara lebih luas mempelajari perekrutan dan penyeleksian pegawai, evaluasi kinerja pegawai, pelatihan pegawai, kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja, psikologi organisasi, kondisi pekerjaan, keselamatan dan kesehatan pegawai, tekanan di tempat kerja, psikologi industri, ataupun psikologi konsumen atau masyarakat. Yang keempat ada pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Menurut Soraya Aafif, manajer program ekosistem wahana lingkungan hidup atau WALHI, ada 4 jenis biaya dari dampak pencemaran terhadap lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat, yaitu damage cost, avoidance cost, abatement cost, dan transaction cost. Selanjutnya yaitu penganggaran publik di negara maju dan berkembang.
Penganggaran publik di negara maju misalnya ada Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Jerman. Yang pertama, Amerika Serikat. Sistem anggaran federalnya, Amerika Serikat menggunakan sistem anggaran federal yang kompleks, mencerminkan struktur pemerintahan federal. Anggaran federal mencakup pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat, sementara negara bagian dan pemerintah lokal memiliki anggaran terpisah. Proses anggaran federal melibatkan 3 tahap utama, yaitu formulasi oleh eksekutif, otorisasi dan persetujuan oleh legislatif, dan eksekusi oleh lembaga-lembaga federal. Selanjutnya yaitu peran Kongres dan Office of Management and Budget atau OMB. Kongres memiliki kekuasaan atas dompet, yaitu bertanggung jawab untuk menyetujui anggaran dan mengawasi pengeluaran. OMB, bagian dari kantor eksekutif presiden, berperan dalam menyiapkan anggaran presiden dan mengawasi pelaksanaannya. OMB juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas program-program federal dan menetapkan prioritas pengeluaran. Selanjutnya yaitu Government Performance and Result Act atau GPRA. GPRA yang disahkan pada tahun 1993 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah melalui perencanaan strategis dan pelaporan kinerja. Undang-undang ini mengharuskan lembaga federal untuk mengembangkan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan laporan kinerja tahunan. GPRA Modernization Act 2010 memperkuat fokus pada pengukuran dan pelaporan kinerja. Selanjutnya yaitu penganggaran berbasis kinerja. Amerika Serikat telah berupaya mengintegrasikan informasi kinerja ke dalam proses penganggaran. Ini melibatkan penentuan tujuan kinerja, pengukuran hasil, dan penggunaan informasi ini dalam pengambilan keputusan anggaran. Tantangan termasuk kesulitan dalam mengukur hasil program sosial yang kompleks dan menghubungkan kinerja langsung dengan alokasi sumber daya. Selanjutnya yaitu di Inggris, Spending Review. Spending Review adalah proses di mana pemerintah menetapkan rencana pengeluaran jangka menengah untuk departemen-departemen. Biasanya dilakukan setiap 2-4 tahun, menentukan batas pengeluaran departemen dan prioritas kebijakan. Bertujuan untuk meningkatkan perencanaan jangka panjang dan efisiensi dalam pengeluaran publik. Selanjutnya, multi-year budgeting. Inggris mengadopsi pendekatan penganggaran multi-tahun, biasanya mencakup periode 3-4 tahun. Ini memungkinkan perencanaan jangka panjang yang lebih baik dan mengurangi ketidakpastian dalam pendanaan program. Namun, tetap ada fleksibilitas untuk penyesuaian tahunan berdasarkan kondisi ekonomi dan prioritas yang berubah. Selanjutnya, Public Service Agreement, PSAS, adalah perjanjian antara Treasury dan departemen-departemen yang menetapkan tujuan dan target kinerja. Mereka menghubungkan alokasi sumber daya dengan hasil yang diharapkan. Meskipun PSAS telah digantikan oleh sistem baru, prinsip menghubungkan pendanaan dengan hasil tetap penting dalam penganggaran Inggris. Selanjutnya, peran Her Majesty Treasury. Treasury adalah Departemen Keuangan Inggris bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi dan fiskal, memimpin proses spending review dan mengawasi pengeluaran departemen. Berperan penting dalam menetapkan kerangka fiskal jangka menengah dan memastikan keberlanjutan fiskal. Selanjutnya yaitu di negara Jepang, sistem anggaran terpusat. Jepang memiliki sistem anggaran yang sangat terpusat dengan Kementerian Keuangan memainkan peran dominan. Proses anggaran melibatkan negosiasi intensif antara Kementerian Keuangan dan kementerian-kementerian lain. Parlemen memiliki peran terbatas dalam memodifikasi anggaran yang diusulkan oleh eksekutif. Selanjutnya, peran Ministry of Finance. Kementerian Keuangan memiliki kekuatan besar dalam proses penganggaran. Bertanggung jawab untuk menyusun anggaran nasional, mengelola utang publik, dan mengawasi pelaksanaan anggaran. Juga berperan dalam perencanaan ekonomi jangka panjang dan reformasi fiskal. Selanjutnya yaitu reformasi fiskal dan penganggaran. Jepang telah melakukan berbagai reformasi untuk mengatasi defisit struktural dan utang publik yang tinggi.
Upaya termasuk pengenalan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan transparansi fiskal. Reformasi juga bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam alokasi sumber daya dan efisiensi pengeluaran publik. Selanjutnya, Medium Term Fiscal Framework. Jepang telah mengadopsi kerangka fiskal jangka menengah untuk meningkatkan perencanaan fiskal jangka panjang. Ini mencakup proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk beberapa tahun ke depan. Bertujuan untuk mencapai keseimbangan primer dan mengurangi rasio utang terhadap GDP dalam jangka panjang. Selanjutnya, di negara Jepang, federalisme fiskal, sistem federal Jerman mencerminkan pembagian kekuasaan fiskal antara pemerintah federal dan negara bagian. Ada mekanisme redistribusi keuangan yang kompleks antara negara bagian yang lebih kaya dan yang lebih miskin. Sistem ini bertujuan untuk menyeimbangkan otonomi daerah dengan kekuatan akan standar hidup yang setara di seluruh negeri. Selanjutnya, medium term financial planning. Jerman menggunakan perencanaan keuangan jangka menengah yang mencakup periode 5 tahun. Rencana ini diperbarui setiap tahun dan memberikan kerangka untuk anggaran tahunan, bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan fiskal dan menyediakan panduan jangka panjang untuk kebijakan fiskal. Selanjutnya, top-down budgeting approach. Jerman telah mengadopsi pendekatan penganggaran top-down, di mana kabinet menetapkan batas pengeluaran keseluruhan dan sektoral. Kementerian-kementerian kemudian harus bekerja dalam batas-batas ini untuk mengalokasikan sumber daya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin fiskal dan efisiensi alokasi sumber daya. Selanjutnya, Stability Council untuk koordinasi antar tingkat pemerintahan. Stability Council dibentuk untuk mengawasi anggaran federal dan negara bagian, bertujuan untuk mencegah krisis anggaran dan memastikan kepatuhan terhadap aturan utang konstitusional, mempromosikan koordinasi fiskal yang lebih baik antara berbagai tingkat pemerintahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Juli. Materi selanjutnya adalah penganggaran publik di negara berkembang, meliputi Indonesia, India, Brasil, dan Afrika Selatan. Lanjut. Negara Indonesia sih. Baik. Penganggaran publik di negara berkembang, negara yang pertama yaitu Indonesia, menggunakan penganggarannya meliputi penganggaran berbasis kinerja. Indonesia telah mengadopsi penganggaran berbasis kinerja sejak reformasi keuangan negara pada awal 2000-an, bertujuan untuk menghubungkan alokasi anggaran dengan hasil yang terukur. Implementasi masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas dan sistem pengukuran kinerja yang efektif. Selanjutnya, desentralisasi fiskal. Sejak era reformasi, Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal yang luas. Pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengeluaran, meskipun sebagian besar pendapatan masih berasal dari transfer pusat. Tantangan termasuk koordinasi antara pusat dan daerah, serta kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat lokal. Peran Bappenas dan Kementerian Keuangan. Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah. Kementerian Keuangan berperan dalam penyusunan anggaran tahunan dan pengelolaan fiskal. Koordinasi antara kedua lembaga ini penting untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran. Tantangan dan koordinasi perencanaan dan penganggaran, menyeimbangkan perencanaan jangka panjang dengan kebutuhan anggaran tahunan, menyelaraskan prioritas sektoral dengan keterbatasan fiskal, dan meningkatkan kualitas data serta analisis untuk mengambil keputusan anggaran yang lebih baik. Peran publik di negara berkembang selanjutnya yaitu di negara India. Menggunakan sistem perencanaan 5 tahun, India memiliki tradisi panjang dalam perencanaan 5 tahunan. Meskipun telah mengalami perubahan signifikan, rencana 5 tahun menetapkan prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya jangka menengah. Saat ini, fokus bergeser ke arah perencanaan yang lebih fleksibel dan responsif. Selanjutnya, penganggaran berbasis hasil.
India berupaya mengadopsi pendekatan penganggaran berbasis hasil untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran publik. Ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas dan indikator kinerja untuk program-program pemerintah. Tantangan termasuk pengembangan sistem pengukuran kinerja yang robust dan mengintegrasikan ke dalam progres pengembalian keputusan anggaran. Peran Niti Aayog mengganti Planning Commission. Niti Aayog, National Institution for Transforming India, menggantikan Planning Commission pada tahun 2015, berfungsi sebagai think tank pemerintah atau forum untuk bekerja sama federal negara bagian. Bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis dan rekomendasi kebijakan, tetapi tidak memiliki kekuatan alokasi anggaran seperti Planning Commission sebelumnya. Tantangan dalam implementasi reformasi anggaran. Mengatasi rigiditas dalam struktur pengeluaran, terutama terkait subsidi dan pengeluaran yang ditetapkan undang-undang, meningkatkan kapasitas pemerintah negara bagian dalam mengelola keuangan publik, dan menyelaraskan siklus pemilu dengan perencanaan serta penganggaran jangka panjang. Selanjutnya di negara Brasil. Penganggaran publiknya menggunakan Plano Plurianual atau PPA, rencana multitahun. PPA adalah rencana 4 tahun yang menetapkan prioritas dan program pemerintah, menghubungkan perencanaan jangka menengah dengan anggaran tahunan, bertujuan untuk meningkatkan koherensi kebijakan dan efektivitas pengeluaran publik. Participatory budgeting di tingkat lokal. Brasil terkenal dengan inovasi penganggaran partisipatif, terutama di tingkat kota, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan tentang alokasi sebagai anggaran kota, dan telah meningkatkan transparansi serta akuntabilitas meskipun implementasinya bervariasi antar daerah. Fiscal Responsibility Law. Undang-undang ini yang disahkan pada tahun 2000 menetapkan aturan fiskal yang ketat untuk semua tingkat pemerintah, menetapkan batas untuk pengeluaran personel dan utang publik, serta telah berkontribusi pada peningkatan disiplin fiskal meskipun tantangan tetap ada dalam implementasinya. Tantangan pengelolaan defisit anggaran. Mengatasi rigiditas anggaran akibat pengeluaran wajib yang tinggi seperti pensiun dan transfer sosial, menyeimbangkan kebutuhan investasi infrastruktur dengan konsolidasi fiskal, dan mengelola tekanan fiskal dari pemerintahan subnasional. Selanjutnya di negara Afrika Selatan, menggunakan penganggaran publik berupa Medium Term Expenditure Framework atau MTEF. Afrika Selatan mengadopsi MTEF untuk meningkatkan perencanaan fiskal jangka menengah. Menyediakan proyeksi 3 tahun untuk pendapatan dan pengeluaran, bertujuan untuk meningkatkan prediktabilitas pendanaan dan efisiensi alokasi sumber daya. Penganggaran berbasis program. Negara ini beralih ke penganggaran berbasis program untuk meningkatkan fokus pada hasil, mengelompokkan pengeluaran berdasarkan program daripada item pengeluaran tradisional. Tantangan termasuk pengembangan indikator kinerja yang tepat dan menghubungkan kinerja dengan alokasi sumber daya. Peran National Treasury memainkan peran netral dalam manajemen keuangan publik, bertanggung jawab atas penyusunan anggaran nasional, manajemen utang, dan pengawasan fiskal, serta berperan dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran publik. Tantangan dalam mengatasi ketimpangan pasca apartheid, menyeimbangkan kebutuhan untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dengan berkelanjutan fiskal, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran sosial, dan mengatasi kendala kapasitas dalam implementasi program, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Perbedaan praktik penganggaran. Yang pertama, negara maju umumnya memiliki sistem penganggaran yang lebih mapan dan canggih, sementara negara berkembang masih dalam proses pembangunan dan memperkuat sistem mereka. Kedua, negara maju cenderung memiliki fokus lebih besar dari efisiensi dan efektivitas, sementara negara berkembang seringkali masih berjuang
dengan masalah dasar seperti keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusional. Negara maju umumnya memiliki sistem informasi dan data yang lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan anggaran, sementara negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam ketersediaan dan kualitas data. Yang terakhir, negara berkembang sering menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mengatasi masalah pembangunan mendasar, seperti pengentasan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur dasar. Materi yang keenam yaitu APBN dan APBD. APBN sendiri merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran, Januari hingga Desember. Fungsi dari APBN sendiri meliputi berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang pertama sebagai otoritasi, di mana anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kedua, sebagai perencanaan dan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, sebagai pengawas agar anggaran yang dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Keempat, anggaran agar dapat didistribusikan dengan baik dan memperhatikan unsur keadilan dan kepatuhan. Yang terakhir, upaya untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya yaitu APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintahan daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah termasuk tujuan APBD. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Fungsi APBD meliputi 6 fungsi. Yang pertama, fungsi otorisasi, melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan, menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi pengawasan, sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Keempat, fungsi stabilitasi, APBD harus memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan. Kelima, fungsi distribusi, menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Dan yang terakhir, fungsi alokasi, APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya-jawab selanjutnya, kita alihkan ke dalam grup WA Group Akuntansi Sektor Publik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.